Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita membahas beberapa hadis dari Babul Birri Wassillah dari kitab Bulughul Maram. Kamu buka Babul Birri Wassillah halaman 330. Urutan hadisnya urutan yang ke-8 ya. An Abi Ayyub. Urutan hadisnya urutan yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi seorang muslim, ayyahjura akhahu. Apa? Yahjura akhahu, menghindari saudaranya atau mengasingkan saudaranya. Fawqa salasi layalin, lebih ya. Fawqa di sini diartiin lebih, salasi layalin, dari 3 malam. Maksudnya ya 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani, mereka saling bertemu. Fayuridu, maka berpaling. Hada, siapa yang ini. Wayuridu hada, dan berpaling. Hada, siapa yang ini. Wa khairuhuma, dan bermula yang paling baik dari keduanya, alladzi, adalah yang yabda'u bis salami, memulai dengan membaca salam. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mengandung pelajaran dari Rasulullah SAW. Yang pertama ya, yaitu hukumnya haram seorang muslim ya menghindari atau mengasingkan saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari 3 malam. Ya, mungkin karena ada satu persoalan, satu masalah ya. Nah, ini dua pihak ini ya tidak mau saling ketemu gitu ya. Walaupun berpapasan di jalan raya, umpamanya di jalanan, nah ini saling menghindar ya. Ketemu di warung saling menghindar, ketemu di dalam masjid saling menghindar, nggak ada saling sapa karena ada kebencian dari masing-masing ya mereka. Kata Nabi, yaltaqiyani wa yuridu hada, ya di mana mereka saling bertemu. Nah, tapi hada yang ini ya, yang satu ini menghindar, nggak mau nengok, nggak mau ya nyapa. Wa yuridu hada, atau ya, yang satunya lagi sama begitu. Nah, itu hukumnya haram. Ya, terlepas persoalan apa yang menjadi penyebabnya, adalah hukumnya haram. Mungkin persoalan karena beda pendapat dalam persoalan agama, atau persoalan sengketa hukum ya, hukum warisan, hukum keluarga dan sebagainya ya. Nah itu ya risikonya sebagaimana tersebut di dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, bagi dua orang itu ya, setiap malaikat melaporkan amalnya kepada Allah, itu oleh Allah ditolak ya, oleh Allah ditolak. Nah itu berat ya risikonya. Jadi kalau antara dua muslim ya saling kasarnya berseteru ya, atau ada masalah ya, ada gap ya, itu segera harus damai ya, gitu, segera damai, saling memaafkan, jangan berkelanjutan lewat daripada 3 hari ya. Kalau baru sampai 3 hari masih dimaafkan ya, karena memang Nabi memaklumi manusia itu punya ego, punya hawa nafsu ya, punya emosi ya, belum bisa dikendalikan. Nah, itu masih ditolerir oleh Rasulullah sampai 3 hari. Tapi kalau lewat 3 hari masih marahan ya dengan sesama muslim, hukumnya haram
Dan amal yang dilaporkan oleh malaikat ke hadapan Allah itu oleh Allah ditolak selama dua pihak itu belum berdamai. Nah, adapun di antara dua orang yang saling berseteru, saling musuhan, saling membenci, mana yang paling baik? Nah, yang paling baik ya, yang dipuji oleh Allah, yang mendapat rahmat dari Allah adalah siapa yang paling duluan menyapa, ya. Apalagi menyapa dengan salam, assalamualaikum. Nah, itu. Nah, itulah kalau sudah salah satu ya yang mau baikan, nah itu dia di hadapan Allah sudah selesai. Adapun persoalan yang keduanya itu ya, pihak keduanya enggak mau baikan ya, dimintakan maaf ya, dia enggak mau memaafkan, itu hubungan dia dengan Allah belum selesai. Dia masih berdosa di hadapan Allah. Ini jangan dianggap sepele ya. Hubungan sesama muslim ini, kalau ada masalah harus segera selesai, segera damai, karena itu ya berakibat dosa besar ya kalau saling menghindar, saling membenci terus ya. Lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu qala, Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun, bermula setiap ma'ruf adalah sedekah. Ma'ruf adalah perbuatan yang dipandang baik. Ya, di dalam definisi ya, dalam kitab At-Ta'rifat disebutkan al-ma'rufu ma hasanahul dalam kitab Al-Mujamul Wasit ya, al-ma'ruf itu kullu ma hasanahul aqlu wasyar'u, setiap sesuatu yang dianggap bagus baik oleh akal sehat maupun oleh agama, itu namanya ma'ruf. Kita ngelihat lantai kotor, kita sapu, kita pel, itu ma'ruf ya. Nah, kita masuk rumah, pintu ya yang layaknya harus ditutup, kita tutup, itu ma'ruf ya, ma'ruf namanya. Nah, apalagi kita menolong orang ya, melaksanakan ajaran agama ya. Nah, itu jadi kata-kata ma'ruf ini sangat cakupannya sangat luas ya, cakupannya sangat luas. Segala sesuatu perbuatan yang dipandang bagus oleh akal sehat atau oleh agama, itu namanya ma'ruf. Nah, manakala kita melakukan sesuatu yang ma'ruf ya, itu sudah punya nilai sedekah ya. Jadi sedekah itu jangan selalu diartikan harus dengan harta, dengan uang ya. Bukan ya. Tidak sebatas itu ya. Kita senyum di hadapan orang ya, itu sudah ma'ruf ya. Kita balas SMS ya kawan kita, itu ma'ruf ya. Ini kadang-kadang orang malas membalas SMS. SMS-nya undangan lagi ya. Umpamanya ya, pada Dewan Guru ya, tanggal 9 besok hari Jumat hadir ya dalam rapat, nah, umpamanya. Nah, ini walaupun sekedar dengan jawaban insyaallah, nah, terima kasih, ya, itu ma'ruf ya. Itu jangan pelit ya merespon ajakan atau seruan orang yang baik ya, yang baik-baik ya. Kita ditolong orang, dibantu orang ya, kita ucapkan terima kasih. Nah, sekedar mengucapkan terima kasih kan nggak berat ya, nggak susah, nggak makan waktu. Kenapa malas ya? Padahal itu nilainya besar di sisi Allah dan Rasulnya, itu bernilai sedekah. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin.
La tahqirana, jangan sekali-kali kamu menganggap sepele, ya. Minal ma'rufi, dari sesuatu yang baik, syai'an, sedikit pun, walau meskipun, ya. Walau meskipun antalqo, kamu bertemu akhoka, saudaramu, biwajhin tolkin, dengan wajah ceria. Nah itu ya, ini lebih mendasar lagi hadis Nabi, ya, mengajarkan kepada kita ya, sesuatu yang ma'ruf, ya, yang bisa kita lakukan, ya. Meskipun itu kecil, ringan sekali, ya. Sekedar kita tersenyum di hadapan saudara kita yang muslim, itu namanya sudah ma'ruf, ya, bernilai sedekah. Jangan pelit, ya. Lakukan itu. Baik, satu hadis lagi, ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan masih dari Abu Dzar, ya, dari Abu Dzar, ya. Radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta maraqatan, manakala kamu masak maraqatan, sayur, fa'aktsir maha, maka perbanyaklah kuahnya. Tentu saja bukan berarti nanti tetangga kita cuma dikasih airnya doang, kuahnya doang, bukan begitu, ya. Tentu yang dimaksud diperbanyak kuah juga sekaligus dengan apa isinya, ya. Kalau sop kambing, ya, dagingnya ya perbanyak juga. Sayur kangkung atau bayam, ya, kangkungnya, bayamnya banyakin juga tentunya. Wa ta'ahad jironaka, dan perhatikan olehmu jironaka, tetanggamu. Maksud hadis Nabi, kita ini harus selalu berbuat kebaikan sepanjang kita mampu, ya. Ya, sepanjang kita mampu, kita berbuat kebaikan kepada tetangga, walaupun tetangga itu bukan muslim, ya, non muslim umpamanya, apalagi yang muslimah, ya. Umpamanya kita tidak bisa ngasih uang sedekah dalam bentuk uang banyak, ya, bisa dalam bentuk bikin ngasih lauk, ya. Itu menjelang waktu makan kita siapkan, ya, sudah dalam mangkok atau piring, ya, sayur atau ikan apa, kita kirim ke tetangga kita. Ini salah satu akhlak mulia dan perbuatan sosial yang sangat terpuji, ya. Itu yang bisa memupuk, ya, jalinan persahabatan, persaudaraan dan pertetanggaan, ya, sesama muslim atau dengan non muslim. Wallahu a'lam bishawab. Tolong, ya, yang sudah diajarkan kali ini dibaca berulang-ulang, ya, dipahami, ya. Terima kasih atas perhatiannya.